Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. ya kita kembali bertemu di webinar series Rumah Publikasi yang diselenggarakan oleh Rumah Publikasi, sebuah wadah organisasi non-profit yang berpusat di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ya. Tujuan kita mendirikan Rumah Publikasi ini bersama beberapa diaspora lainnya adalah untuk pertama membantu atau sebagai wadah sharing knowledge dan keahlian publikasi internasional, khususnya kepada rekan-rekan di tanah air. Yang kedua, untuk membantu para tenaga pengajar maupun profesional di tanah air dalam hal publikasi internasional. Kenapa kami lakukan ini? Karena hampir setiap minggu kita selalu memperoleh undangan untuk melakukan review berbagai jurnal internasional, khususnya jurnal-jurnal reputable Q1, Q2. Nah, kemudian kita berpikir daripada kita melakukan review terhadap para akademisi di luar negeri, kenapa nggak kita alihkan sebagian waktu review itu untuk membantu rekan-rekan di tanah air. Nah, sehingga pada tahun 2020 kita cetuskan untuk 2021 tepatnya untuk mendirikan Rumah Publikasi ini dengan harapan dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh kalangan akademisi maupun profesional di Indonesia dalam hal membantu mereka untuk memudahkan publikasi internasional. Nah, baik, untuk kesempatan kali ini, webinar series kali ini, kita menghadirkan Pak Dr. Bambang Sardi. Ya, selamat sore waktu Sore. Indonesia Tengah, Pak Bambang ya. Sore. Selamat Beliau sore. adalah, ini unik ya, narasumber kita kali ini, karena sebelum-sebelumnya kita mengundang narasumber yang memang mereka sudah senior gitu ya dalam hal publikasi internasional. Nah, keunikan Pak Bambang Sardi ini adalah karena beliau merupakan salah satu dari sekian peserta Rumah Publikasi sejak 2021 ya, 2021. Nah, sekarang sudah alumni, kira-kira begitu. Iya, amin. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, beliau bersama Rumah Publikasi telah berhasil mempublikasi kurang lebih sekitar 5 naskah ya, 5 naskah ya, dan semuanya terpublish di jurnal Q1 maupun minimum Q2. Jadi bisa dibayangkan untuk studi atau mahasiswa program doktor di tanah air dalam waktu kurang dari 2 tahun mempublikasi 5 naskah itu sesuatu pencapaian yang luar biasa ya, luar biasa. Jangankan di dalam negeri, di luar negeri biasanya student atau mahasiswa doktor atau S3 itu publikasinya minimum itu adalah 3 naskah. Tapi Pak Bambang, alhamdulillah berkat usaha beliau dan ketekunan beliau, kesabaran beliau ya, meskipun pada awalnya beberapa kali ditolak begitu ya, namun pada akhirnya dapat mempublikasi sebanyak kurang lebih 5 naskah, dan naskah terakhir masih dalam tahap review. Baik, untuk mempersingkat waktu, mudah-mudahan pengalaman beliau ini dapat menjadi motivasi buat teman-teman semua yang saat ini bergabung. Dari yang awalnya sama sekali blank gitu ya, tidak mengetahui, tidak memiliki sama sekali keahlian atau keterampilan publikasi, menjadi seorang profesional yang pada akhirnya Pak Bambang ini kita membantu program Rumah Publikasi khususnya untuk di daerah Indonesia wilayah timur
ya. Iya. Eh, Keterampilan publikasi internasional ini perlu dicatat ya. Ini adalah sebuah keahlian atau keterampilan yang bisa diasah untuk semua kalangan, ya. Tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki mungkin kelebihan secara akademis, tetapi juga yang biasa-biasa saja. Itu bisa menguasai keahlian publikasi internasional dengan catatan agar terus melatih dan sabar dan bisa menguasai. Jadi keterampilan publikasi internasional ini tidak dimiliki hanya oleh para mereka mungkin yang top kelas gitu. Enggak, siapa saja. Ada semua rekan-rekan punya kesempatan untuk menguasai keahlian publikasi internasional. Bayangkan ya, yang mungkin nanti akan kita bahas melalui Pak Bambang, karena isu ini sudah sampai ke kita di sini bahwa banyak sekali rekan-rekan akademisi di tanah air yang melakukan praktek immoral, gitu ya, melakukan praktek untuk mempercepat proses publikasi melalui jasa pihak ketiga yang tidak etis begitu ya. Nah, itu dengan membayar jumlah mahal. Ya. Satu jurnal kalau dibaca dalam beberapa link berita itu adalah sama ya, itu kurang lebih satu jurnal internasional itu 10 juta, gitu ya. Itu luar biasa, itu buang-buang energi, buang-buang biaya, gitu ya. Sedangkan kalau bisa bergabung dengan rumah publikasi, itu tidak sampai seperti itu. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, teman-teman bisa memiliki sekurangnya 3 jurnal terpublikasi di jurnal ternama. Jadi bisa dibayangkan ya, kita terus terang prihatin terhadap kawan-kawan, rekan-rekan dosen ataupun yang lain yang mengambil jasa seperti itu. Sangat disayangkan karena itu buang-buang kapital, buang-buang modal ya. Sebaiknya itu disimpan, diinvestasi agar dapat menguasai keahlian ini secara profesional dan nantinya dapat membantu teman-teman yang lain. Kira-kira seperti itu secara sekilas Pak Bambang. Untuk waktu dan tempat kita persilakan Pak Bambang untuk sharing pengalamannya selama publikasi internasional ini, khususnya pada saat beliau masih sebagai mahasiswa S3 di Institut Teknologi 10 November ya Pak Bambang ya. Ya, ya betul. Oke, baik. Ya, silakan Pak Bambang. Oh ya, izin share. Oke. Ya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama-tama ucapan terima kasih buat rumah publikasi, dalam hal ini pimpinannya langsung Natarianto Indrawan, dan hormat kami kepada para peserta, mungkin diantaranya adalah dosen-dosen kami sendiri yang ikut dalam webinar ini. Ya, termasuk beberapa mahasiswa kami juga ikut. Ya, jadi pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk mencoba berbagi pengalaman bagaimana pencapaian terbaik, kilas pengalaman mentor. Ya, jadi kami studi mulai dari tahun 2019, yaitu studi S3 di Institut Teknologi 10 November. Ya, di mana dalam studi ini itu saya mempublish jurnal-jurnal, khususnya jurnal-jurnal yang terskopus, dalam hal ini jurnal-jurnal internasional. Ya, tentu dengan segala hal yang harus kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Ya, di mana karena bidang ilmu kami adalah
chemical engineering, tentunya hal ini harus diawali dengan riset, ya, proposal, kemudian riset, kemudian hasil riset yang ada itu akan dipublikasi nantinya. Ya, ya. Jadi tentu ini tidak mudah. Di sisi lain kita riset, di sisi lain kemudian kita harus menyusun manuskrip untuk publikasi. Ya, jadi ini semua harus jalan dalam waktu 3 tahun. Ya, itu harus jalan dua-duanya. Jadi kita melakukan riset yang cukup terintegrasi di laboratorium dan kita didorong kemudian untuk publikasi. Nah, ini menjadi suatu tantangan, ya, tantangan untuk kita bisa capai. Ya, tentu ini sebuah program pasti sudah dipertimbangkan. Makanya kita mau hal-hal apa yang perlu kita lakukan? Ya, pertama adalah kita harus niat sejak awal bahwa jurnal yang kita mau publish itu harus Scopus Q1. Nah, itu penting dan gratis. Nah, ini juga menjadi fenomena di Indonesia, kecenderungannya atau sebagian kecil orang mengatakan yang penting jurnal internasional. Walaupun bukan Q1 mungkin Q4, dan walaupun bayar. Saya kira ini adalah salah satu mindset awal yang bisa mengganggu niat kita. Ya, kalau memang sejak awal niat kita adalah Q1 dan gratis, itu harus diniatkan sejak awal. Ya, karena seringkali kita ketemu dengan orang-orang lain itu sering mengatakan yang penting jurnal internasional, walaupun bukan Q1, walaupun bayar, kita tetap mereka ingin yang penting cepat selesai. Ini satu langkah awal yang kemudian bisa mengganggu mindset. Jadi itu yang perlu dilakukan sejak awal. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tentu harus punya target bahwa kita harus mempublish di jurnal-jurnal internasional Scopus ya Q1. Ya, kita harus punya target itu. Ya, di sini jadi jurnal-jurnal Q1 Scopus ya tentu kita harus mencari sebuah referensi kira-kira jurnal-jurnal bagaimana yang kemudian layak kita publish. Ya, tentu begitu banyak jurnal-jurnal yang yang bisa menjadi target kita untuk publish. Ya, ini di sini di grafik ini kelihatan bahwa ada beberapa jurnal. Ya, ini adalah penerbit komersial yang banyak di dunia. Ya, ada Elsevier yang bisa kita publish, ada Springer Natural, ada Taylor, dan lain-lain. Tentu kita harus memilih yang pas untuk itu. Ya, saya sendiri sudah pernah mencoba beberapa jurnal, ya, penerbit komersial ini, dan ya kita sudah bisa membandingkan satu persatu. Ya, tapi mungkin rekomendasi kami ya jangan segan-segan mungkin ke Elsevier lebih bagusnya. Nah, ini juga menjadi mindset di Indonesia khususnya bahwa Elsevier itu susah, ya susah tembus. Di sisi lain kita mau cari yang cepat. Ya, jadi kalau sudah sebut Elsevier, mindsetnya mereka ya mustahil untuk publish di situ. Nah, sehingga itu terbukti juga data-data menunjukkan bahwa yang rata-rata juga yang publish di Elsevier itu rata-rata membayar memang. Ya, untuk Indonesia, kalau Indonesia itu yang publish di Elsevier itu notabene memang diawali dengan membayar. Ya, itu. Ternyata mindset ini salah juga. Jadi harus kita lurus dengan niat kita tadi bahwa saya mau publish di jurnal Q1 tidak membayar, ya harus Elsevier. Ya, seperti itu. Kenapa saya mengatakan harus Elsevier? Karena di jurnal lain ya kita sudah punya pengalaman, kita sudah revisi, harapannya gratis, ternyata ujungnya juga diminta bayar. Ya, nah, seperti itu. Ini menjadi pengalaman yang teman-teman tidak perlu kemudian lakukan kembali. Ya, nah, yang kedua adalah kita mencari jurnal yang tadi. Ya, kita pastikan jurnal kita publish Q1, kemudian kita mencari jurnal yang pas. Ya, nah ini di Elsevier sendiri itu sudah disiapkan satu
satu tools untuk kira-kira konten jurnal kita itu pasnya di mana, yaitu dia siapkan namanya Journal Finder ya, untuk mencari hubungan konten kita dengan pihak jurnal, bagian jurnal itu sendiri. Ya, ketika kita masukkan itu akan keluar beberapa jurnal, di situ akan kelihatan ada jurnal yang open access, ada yang hanya kita kemudian submit tidak perlu membayar, itu kita bisa memilih sendiri. Harapannya ya yang gratis, jangan yang membayar. Ya, kalau membayar di sini cukup mahal. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita menyusun manuskripnya. Ya, menyusun manuskripnya ya sesuai author guide jurnal tersebut. Ini yang perlu kita susun sedemikian rupa sehingga sesuai. Ya, jadi kita menyusun kurang lebih seperti ini contoh. Ya, jadi kita harus susun serapi mungkin. Ya, kemudian kata-kata yang kita gunakan harus bagus. Ya, gambar yang kita sajikan harus detail sedemikian rupa. Ya, ya. Nah itu. Jadi hal-hal begini yang perlu kita perhatikan. Ini bukan hal susah. Kalau kita jalani terus-menerus, insya Allah mudah kita bisa lakukan hal ini. Ya. Tentu ya menyusun manuskrip adalah tidak gampang, ya tidak gampang kita susun ya, karena dia harus ya artinya dia luas dari awal, dari judul sampai sampai daftar pustaka itu kemudian kita harus susun. Nah, tentu di sini membutuhkan waktu yang agak lama ya, makanya penting mental orang Indonesia ini perlu ada semacam dorongan terus-menerus. Jadi seringkali mindset kita itu cepat jenuh. Ya, mungkin judulnya sudah ada masukan-masukan, seringkali mulai dari situ kita sudah mulai jenuh. Jadi perlu ada ya bahasa kasarnya ada yang memotivasi dari luar kita sendiri. Ya, mungkin kita menggunakan prinsip orang Jepang yang suka makan ikan segar, jadi mereka menangkap ikan walaupun jauh dari daratan, ya mereka simpan di box-box yang kemudian sudah ditaruh ikan hiu. Seperti itu kira-kira hal yang harus dimiliki oleh orang Indonesia secara umum, bahwa kita ini cepat jenuh sehingga harus ada yang sering mengingatkan. Ya, kami bersyukur pada poin 3 ini dalam proses penyusunannya kami selain didorong oleh hiu-hiu dari promotor sendiri, juga dari rumah publikasi itu sendiri yang kemudian terus mengarahkan kami, terus mengingatkan kami. Ya, nah ini di sini bahwa seberapa progres dalam pekerjaan itu yang kita lakukan. Ya. Berikutnya adalah kita harus memastikan ya kalau target kita di saat ini juga menjadi poin penting yang tidak tertulis. Seringkali kita lalai bahwa kalau target kita kisah itu, pastikan semua literatur kita itu kisah, harapannya seperti itu. Walaupun ini tidak umum, tapi hal ini juga menjadi pengalaman kami, publikasi kami ditolak gara-gara literaturnya ternyata literaturnya tidak menjadi rekomendasi acuan dari pihak jurnal itu sendiri. Nah ini jadi ini juga menjadi patron kita sejak awal, bahwa kita sebagai mahasiswa S3 ya sedapat mungkin proposal kita itu ya literaturnya sudah Q1. Nah ini yang kami lakukan. Jadi kita bisa pakai Cimago itu untuk ngecek ya, apakah literatur yang kita gunakan ini Q1. Jadi sedapat mungkin dari sejak awal kita proposal itu literatur yang kita gunakan itu adalah Q1. Dan ini yang kami lakukan. Jadi sejak awal kami sudah membuat proposal itu, bahkan disertasi kami itu ya menggunakan literatur Q1. Ya. Bahkan saya sendiri itu abstraknya itu saya gabung itu hampir kurang lebih 1000 halaman. Ya, jurnal Q1 yang saya gabung semua, saya jadikan satu file gabung itu jumlah halamannya 1000 halaman, itu notabene adalah Q1. Ya, jadi kita tidak merekomendasikan literatur sejak awal kita menyusun manuskrip, sejak awal kita menyusun proposal, sejak awal kita menyusun disertasi ya harus ya menggunakan Q1. Itu kan mudah
diakses. Nah, ini hal penting juga yang seringkali ini lalai kita lakukan. Kita lebih yang penting ada di internet itu kita kutip, ini yang nggak boleh sejak awal. Seorang mahasiswa S3 itu harus sejak awal, oh target saya Q1, berarti literatur yang saya gunakan adalah Q1. Bahkan ada beberapa jurnal itu ketika kita menjadi target jurnalnya dia itu diwajibkan itu literaturnya harus menggunakan jurnal-jurnal dari mereka sendiri. Ya, kurang lebih 2 sampai 3 literatur yang kita gunakan dalam satu jurnal. Itu artinya apa? Ini penting hal-hal begini untuk kemudian kita lakukan. Ya, yang kedua adalah dalam menyusun manuskrip, ya itu kelalaian juga kita secara umum, ya itu adalah flow, ya. Jadi kita cenderung menyusun, ya. Jadi flow itu harus dapat, ya. Jadi kesambungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu harus berhubungan. Ini kelemahannya juga kita, bahwa seringkali hubungan paragraf satu dengan paragraf berikutnya itu adalah tidak nyambung kadangkala. Ya, kita lebih asik dengan apa yang kita tulis sendiri. Nah, ini pentingnya ada rumah publikasi ini. Jadi kita kalau menjadi bagian dari mereka, kita bisa apa yang kita kerjakan kita bisa meminta reviewnya. Jadi mereka bukan membuatkan manuskrip kita yang bikin sendiri, tetapi mereka bagaikan hiu-hiu kecil. Jadi apa yang kita buat sedapat mungkin kita buat sebaik mungkin, kita minta arahannya, flashback-nya, ya hasil dari reviewnya dia akan kembalikan ke kita untuk diperbaiki seperti itu. Ini penting, saya kira satu modal penting buat mahasiswa di tanah air, hal-hal seperti ini yang kita lakukan. Ya, yang kedua adalah penggunaan kata. Ya, ini tidak semua kata juga ini yang mulai kita pahami juga, bahwa dalam menyusun proposal, dalam menyusun disertasi itu tidak boleh kita sapu rata kata-kata yang kita gunakan. Ya, makanya tadi saya sangat merekomendasikan menggunakan literatur Q1. Nah, istilah-istilah penting di situ ya kita pertahankan ya di dalam catatan-catatan kecil itu. Nah, ini juga kelemahan khususnya mahasiswa S3 seringkali mengikuti alur aja. Artinya apa? Mereka tidak berusaha menggunakan kata-kata yang baku sebenarnya di bidang ilmunya sendiri. Ini perlu kita pelajari juga secara mendalam. Itulah pentingnya lagi rumah publikasi itu, untuk kemudian mengarahkan istilah-istilah kata-kata yang pas kita gunakan. Ya, kenapa? Karena ini bisa berdampak fatal ya terhadap kualitas konten manuskrip kita sendiri. Itu. Ya. Dan kami sangat tidak menyarankan, kita tahu persis ya, hampir banyak yang mungkin sangat minim kemampuan bahasa Inggrisnya, tapi dengan gampangnya manuskripnya kemudian diserahkan kepada mungkin seorang dosen bahasa Inggris. Itu tidak benar. Ya, karena istilah-istilah yang seringkali digunakan oleh orang dosen bahasa Inggris atau pengajar bahasa Inggris secara universal mungkin tidak cocok di bidang kita. Ya, ini pengalaman juga pernah beberapa kali ya, tapi kemudian dikoreksi juga. Ini kontribusi dari rumah publikasi itu mengarahkan kita. Jadi sangat tidak merekomendasikan kemudian manuskrip teman-teman yang sudah dalam bahasa Indonesia misalnya baik dan benar meminta tolong kepada orang bahasa Inggris untuk translate ke bahasa Inggris. Bisa saja, namun harus didampingi pihak penerjemah ini untuk kita arahkan, karena tidak semuanya secara universal itu bisa dilakukan. Berikutnya adalah kita pelajari juga cara submit artikel dengan seksama. Itu juga kita harus banyak bertanya kepada teman-teman yang sudah berpengalaman bagaimana kemudian kita mensubmit manuskrip yang telah kita buat. Itu harus kita banyak bertanya, dan inilah
peranannya juga rumah publikasi bisa mengarahkan kita cara mensubmit artikel kita pada sebuah jurnal. Ya. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah misalnya membuat cover letter dengan cara yang benar. Ini juga hal-hal yang perlu kita perhatikan baik-baik dalam mensubmit jurnal-jurnal itu sendiri. Nah, inilah rangkaian yang kami lakukan pada saat kemudian mensubmit sebuah jurnal. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, tapi konsep ini kembali ke mindset kita sejak awal bahwa kita harus komit sejak awal bahwa target kita adalah jurnal internasional Scopus Q1. Jadi kita harus komitmen itu dan berusaha untuk mencapai itu. Ya, pengalaman kami di saat studi di ITS ya S3, nah itu pegangan yang kami pegang ya untuk bahwa harus Q1, sehingga awal-awal yang kemudian minim pengalaman, mungkin dari blank sama sekali tentang publikasi, ya sempat ditolak berapa kali. 1-5 kali dalam mengirim itu 1-5 kali ditolak. Jadi setahun itu mungkin ya kurang lebih misalnya 2 bulan kita submit itu rata-rata ditolak, dan itu tidak membuat kita down. Ya, kita terus berusaha untuk terus mencoba, dan yang bagusnya ini dalam setiap kita submit pasti ada feedback-nya dari pihak jurnal memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan manuskrip kita. Jadi justru kita senang ketika ditolak, ada catatan-catatan penting yang secara umum memang berlaku pada semua jurnal, bahwa hal-hal inilah yang harus diperbaiki sebelum disubmit kembali ke jurnal yang lain tentunya. Nah itu. Jadi pengalaman kami ya sering ditolak, tidak muluk langsung simsalabim langsung 4 jurnal, tapi hampir setahun ya itu kita submit itu selalu ditolak, dan itu submitnya tidak 1-2 kali, tapi itu bisa sampai 4 kali. Dan di jurnal ini bagusnya adalah setiap kita submit format manuskripnya itu berbeda-beda, harus berubah total. Ya, maksudnya strukturnya itu berubah. Jadi mau tidak mau kita harus kerja ekstra lagi untuk merubah format-formatnya setiap submit jurnal. Dan ini ya kita jalani aja. Tidak perlu kita gelisah lagi, keluh kesah ya. Kita sedapat mungkin cepat melakukan perubahan-perubahan itu sehingga kita bisa submit dan bisa ada feedback-nya kembali. Ini yang terus kami lakukan, bahkan kami sempat kaget kenapa size-nya file saya ini anunya sudah besar. Ternyata memang akibat dari itu. Setiap kita kirim ditolak, kita perbaiki, merubah lagi susunan manuskripnya. Itu ternyata membuat dokumen kita kelihatannya banyak. Nah, ini hal-hal yang tidak mudah, tapi kalau kita termotivasi, kemudian ada mentor kita seperti rumah publikasi ini, ada dosen kita yang selalu mengingatkan, insya Allah ini akan terasa ringan. Dan pada akhir ini yang kami lakukan, pengalaman di ITS menjelang 4 bulan, saya sebelumnya ditolak-tolak dengan penuh ketidakpastian, tapi menjelang 4 bulan studi kelayakan, justru jurnal yang kami submit yang sempat ditolak 4 kali itu keluar Q1, dan itu bukan jurnal yang bergensi di dunia. Dan kenapa saya bilang bergensi ya, pembimbing kami mengakui bahwa jurnalnya cukup bagus. Ya, jadi sempat ditolak 4 kali, bahkan menjelang uji kelayakan itu kemudian keluar hal itu. Ini jadi segala upaya kita kalau kita lakukan serius, dijalani dengan senang, itu akan berakhir dengan manis, daripada kemudian teman-teman yang memang sejak awal niatnya bayar, gratis, yang murah, yang gampang, ya hari ini mungkin sampai hari ini belum selesai kuliah. Nah, dibandingkan kita yang memang serius sejak awal, punya patron yang baik bahwa Q1, ya akhirnya kita kemudian duluan selesai. Jadi proses-proses ini yang perlu dimiliki ya khususnya bangsa kita ini, sehingga
sehingga apa yang kita harap itu bisa tercapai, ya. Dan alhamdulillah dengan proses ini belakangan kan muncul ternyata di Indonesia banyak praktek-praktek perjokian untuk ya di kalangan mahasiswa S3 atau pasca sarjana, kalangan profesor-profesor, bahkan kecenderungannya sekarang marwah profesor di Indonesia itu menurun, ya karena adanya isu secara nasional tentang perjokian jurnal ini. Dan memang di lapangan kita rasakan sendiri bahwa seringkali kita ketemu orang yang sudah bergelar profesor, tetapi ya dalam tanda kutip kita kemudian effort yang kita lakukan ketika mempublikasi kisah itu tentu beda dengan mereka yang mungkin melalui jalan pintas tadi, perjokian bayar 10 sampai bahkan 35 juta, ya itu juga menjadi catatan penting yang harus kita miliki sebagai mahasiswa. Yang kedua, banyak juga jurnal-jurnal, walaupun jurnal internasional, Scopus Q1, kita bisa lihat jurnal-jurnal yang bayar itu, misalnya 35 juta, yang di MDPI, itu kita bisa lihat ternyata kualitasnya juga memang bisa dilihat dari misalnya literatur yang dia gunakan, itu notabene kacau juga, artinya tidak memenuhi kaidah, tetapi dia memang Q1 dan bayarnya memang 35 juta, 40 juta, 42 juta. Bahkan saya mahasiswa ITS yang masuk 2019, selesai 2022, itu 2 orang dan satunya itu jurnalnya adalah MDPI. Beliau mengeluarkan uang 76 juta. Ya. Jadi teman saya yang lulus 2 orang, jadi kami masuk 10 di ITS, mahasiswa seluruh Indonesia 10 orang, keluar 2, teman saya itu jurnal MDPI dua-duanya. Untung dia sudah selesai, berarti jurnalnya sekarang tidak dihitung lagi, ya, tapi dia sudah pegang ijazah, jadi selesai tapi ya tidak bermanfaat akhirnya. Nah, beda dengan kita mungkin ya berat, tidak mudah, kita diragukan, tapi karena jurnal kita bagus, insya Allah bagus lah untuk sampai hari ini dibandingkan dengan teman-teman yang publish di MDPI. Ini juga ada beberapa teman memang itu di MDPI hanya butuh waktu 1 minggu, di submit langsung diterima. Iya, MDPI ada berapa orang teman, ada 1 orang misalnya di teknik fisika bayar 35 juta, kirimnya satu minggu langsung diterima. Ya, dia bayar 35 juta. Iya. Nah, itu meragukan. Saya kira hal-hal seperti itu yang sejak awal kita jadi harus kita hindari. Artinya kalau semua yang niatnya bayar, kemudian tidak ada arahan yang baik, itu harus kita hindari. Lebih baik kita lurus, cari guru yang baik. Dan saya terus terang baru dapatkan rumah publikasi ini betul-betul kita diarahkan benar, di mentor betul, didampingi baik. Karena banyak juga konsep seperti ini yang ditawarkan ke mahasiswa, tapi kecenderungannya dalam tanda kutip kita meragukan keberadaannya. Banyak juga di Indonesia yang melakukan pendampingan kepada mahasiswa-mahasiswa S3, mahasiswa S2, tetapi kemudian keberadaannya kita ragukan. Kecenderungannya juga justru mahasiswa-mahasiswanya diarahkan ke jurnal-jurnal yang membayar juga. Ya, banyak. Dan minta maaf ada beberapa teman yang hari ini ikut ke situ belum selesai dari kampus. Nah, ini juga memang lagi-lagi niat kita sejak awal, komitmen kita, lingkungan kita, kemudian pembimbing kita yang baik, insya Allah semua ini kita bisa lalui. Ya, ini memang tidak gampang, butuh effort besar, butuh kerja keras, tapi yakin bahwa usaha kerja keras itu akan berakhir dengan manis. Ya, itu pasti kita akan dapatkan. Mungkin itu Pak Nata, makasih. Nanti sering aja. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang. Bagus Iya, sekali, iya, bagus ya. iya. Bagus, singkat, komprehensif, dan mencakup semua histori pengalaman Pak Bambang sebelumnya. Tadi di forum chat saya Iya. sempat
informasikan bahwa setiap webinar yang kita selenggarakan ini pengalaman masing-masing mentor ini unik-unik ya. Dan itu kita dokumentasikan di website Rumah Publikasi. Sekalian mungkin barangkali teman-teman yang belum pernah mengunjungi website Rumah Publikasi atau mengikuti seri webinar sebelumnya bisa dipelajari di sana. Bahkan ada mentor kami itu, rekan kami, Bu Debi ya. Bu Debi ini, Dr. Debi ini sekarang dia pengusaha di Denmark ya. Dia jadi mentor kita sejak awal. Itu pengalaman beliau itu 25 kali mengalami revisi alias ditolak sebelum pada akhirnya diterima. Tapi sepertinya rekor terpanjang masih di saya. Saya 5 tahun ditolak. 5 tahun ditolak karena semuanya saya pelajari dari awal otodidak. Begitu. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini kita nggak ingin terjadi kepada teman-teman. Makanya kita himpun semua diaspora ini supaya saling membantu, khususnya kawan-kawan di tanah air yang pertama kali pengalaman publikasi internasional agar dapat speed up, dapat akselerasi, dan dengan cara yang benar. Seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi. Jadi mungkin kita buka dulu sesi pertama, 3 pertanyaan dari teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya, kita tampung 3 pertanyaan dulu. Silakan jika ingin bertanya langsung, atau bisa ketik di media atau di tool chat yang ada. Silakan jika ada. Ada pertanyaan barangkali? Jangan sungkan-sungkan ya. Ini kesempatan baik. Mungkin ingin menyampaikan sesuatu yang belum tadi sempat tersinggung oleh paparannya Pak Bambang. Silakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan teman-teman, pengalaman yang disampaikan Pak Dr. Bambang tadi itu ya kita sudah sedikit aware ya, khususnya rekan-rekan yang mengambil jasa jalur cepat ya untuk kemudian naskahnya diterima, bayar berapa tadi, 37 juta 1 minggu diterima. Secara akademis tidak masuk akal gitu ya. Ya, dan tadi jurnal seperti jurnal NDPI ini memang mereka jurnal Cina ya. Saya kalau teman-teman ketik itu di Google, mereka punya headquarter katanya di Switzerland, di Basel, tetapi sebenarnya mereka dibentuk oleh para akademisi di Cina. Tujuannya untuk mengambil profit sebanyak-banyaknya. Jadi setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap 2-3 hari sekali saya selalu dapat invitasi untuk melakukan publikasi di sana sebagai guest editor. Bayangkan itu dilakukan mereka secara masif. Sampai bosan itu terima emailnya dan nggak pernah saya respon. Karena memang mereka tujuannya sangat komersil ya, sangat tidak etis gitu. Dan kita selalu ingatkan kepada kawan-kawan agar betul-betul selektif dalam memilih jurnal. Nah, untuk jurnal Elsevier ataupun Springer ya, Nature Springer dari Jerman, itu mereka sudah established sudah lama, sudah well reputation-nya sudah bagus sekali. Tapi MDPI ini baru muncul beberapa tahun terakhir, berbayar 1 minggu keluar kalau kita mampu bayar. Sangat kalau bisa jangan seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Teman-teman yang hadir, barangkali ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan langsung atau di forum chat. Gitu ya. Pak Bambang sendiri tadi mungkin ada yang perlu kita tambahkan, sampaikan ya, sejak 1-2 bulan terakhir 2023 lah, awal 2023 ini Rumah Publikasi melakukan sudah mulai melakukan kolaborasi dengan kampus-kampus di tanah air. Ya. Nah, tujuannya adalah lebih intensif dalam
mencapai sharing pengalaman ini kepada para tenaga pengajar di kampus-kampus maupun mahasiswa. Nah, barangkali jika ada kawan-kawan yang ingin mengetahui lebih jauh tentang program rumah publikasi, bisa menyampaikan kepada kami email ya, secara langsung. Saya sampaikan di forum chat ya. Silakan email ke sana ya. Nanti kita akan respon. Jadi saat ini ada beberapa kampus di tanah air, kampus negeri ya, yang mencoba bermitra dengan rumah publikasi dalam membantu mereka, dalam membantu staf tenaga pengajar mereka dan mahasiswa untuk percepatan menguasai keahlian publikasi internasional ini. Dan sedang kita jalankan prosesnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat rampung. Dan setelah itu kita bisa melakukan program secara langsung. Jadi program yang kita tawarkan kepada kampus-kampus ini tidak hanya online seperti ini, bimbingan mentornya, tetapi dalam satu periode atau 2 kali periode itu kita melakukan kunjungan ke kampus itu untuk bertatap muka langsung, gitu ya, sehingga bisa lebih jelas, lebih dapat memonitor progres dari masing-masing tiap peserta. Seperti itu. Yang mudah-mudahan universitas ataupun kampus-kampus dari rekan-rekan semua yang hadir di sini bisa kemudian diusulkan untuk melalui email tadi yang saya sampaikan di chat, jika ada interest untuk melakukan kemitraan atau kolaborasi dengan rumah publikasi. Sebagai catatan, dalam waktu kurang lebih 3 tahun terakhir ya, 2020, bahkan kurang dari 3 tahun, kita secara level nasional itu melompat 7 ranking ke atas, gitu ya. Dari yang sebelumnya ranking 47, sekarang sudah mencapai ranking 40. Melampaui beberapa negara seperti Thailand, Pakistan, ya. Kita persis di bawah Saudi Arabia sekarang. Jadi kalau teman-teman ketik di Google number of publication based on countries gitu ya, dari data Skimago itu Indonesia sudah masuk ke ranking 40. Tujuan kita untuk membantu akselerasi kenaikan ranking tadi agar Indonesia masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Ya. Jumlah dokumentasi sekarang, kalau saya boleh sharing ya, di sini ada, saya boleh sharing ya, Kang Irfan ini. Saya nggak bisa sharing ya, Kang Irfan. Coba saya cek dulu nih sharingnya. Oke. Nah ini ya, mungkin bisa dilihat di sini teman-teman. Sebentar, ini ada di sini nggak ya? Ya ini. Bisa kelihatan ini Mas Bambang? Screen saya share screen. Kelihatan nggak ini teman-teman? Sudah, sudah Pak, sudah. Sudah ya? Ya, ini Indonesia masuk 40 sekarang ini. Melampaui Argentina, Rumania, Ukraina, Thailand, Pakistan, Hungari. Sebelumnya di bawah ini semua kita, nomor 47. Jadi ada kenaikan jumlah dokumen terpublikasi dari sebelumnya 156.000 ke level 260.000. Artinya 100.000 dokumen dalam waktu kurang dari 3 tahun. Ini sebuah pencapaian yang cukup baik ya. Tapi kita inginnya Indonesia ini masuk 10 besar, masuk sampai ke sini. Ya, menggeser Australia yang sekarang ada di peringkat 10. Nah, kenapa kita punya target seperti itu? Karena dilihat dari jumlah mahasiswa dan jumlah penduduk di Indonesia itu yang memiliki potensi untuk bisa ke level 10 besar dunia. Jadi ya.
Jadi untuk itulah kita di program Rumah Publikasi ini kita ingin secara maksimal dapat membantu rekan-rekan menguasai keahlian publikasi, sehingga jika rekan-rekan sudah pada levelnya Pak Dr. Bambang ini, itu rekan-rekan akan sangat-sangat mudah untuk melakukan publikasi. Rekan-rekan punya opini terhadap suatu topik, itu bisa dipublikasikan. Rekan-rekan punya tema riset di kampus-kampus ya, itu bisa langsung dipublikasikan secara fleksibel ya, sesuai dengan keluangan waktu yang ada. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan di Instagram ya. Bagaimana cara agar 1 tahun kita bisa melakukan publikasi sebanyak 3 atau bahkan 5 naskah bagi rekan-rekan tenaga pengajar. Itu salah satu caranya adalah setiap pembimbing skripsi atau pembimbing tesis ya, atau pembimbing disertasi, itu dia melakukan mapping berapa jumlah mahasiswa yang dibimbing. Bahkan ini bisa diaplikasikan kepada mahasiswa S1. Katakanlah satu pembimbing itu membimbing 5 mahasiswa. Berarti dia punya potensi dalam waktu 1 tahun memiliki 5 publikasi dari mahasiswa S1-nya. Gitu ya. Nah, jika keterampilan publikasi ini dikuasai, maka satu pembimbing yang membimbing 5 mahasiswa S1 itu bisa potensial memiliki 5 naskah terpublikasi pada tahun berikutnya dari 5 mahasiswa S1 yang dibimbingnya. Ini belum termasuk dosen itu membimbing mahasiswa S2 maupun S3 yang bebannya lebih banyak lagi tuntutan untuk publikasinya. Seperti itu ya. Jadi harapan kami dalam waktu mudah-mudahan tidak sampai 10 tahun ke depan ya, Indonesia sudah masuk ke jajaran nomor 10 besar dunia di sini. Baik. Ada pertanyaan barangkali dari rekan-rekan bisa disampaikan, baik itu secara langsung kepada narasumber Pak Dr. Bambang Sardi maupun bisa disampaikan melalui chat. Sambil menunggu, jika belum ada, sambil menunggu ini Pak Bambang ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, berapa sih untuk iuran kepesertaan rumah publikasi begitu ya? Itu pertanyaan yang paling mendasar yang kita coba sampaikan di bagian facts di website Rumah Publikasi. Baik, gini. Kita pada dasarnya Rumah Publikasi itu dibentuk sebagai non-profit organization. Kita sama sekali tidak mengambil keuntungan sama sekali. Ini adalah bentuk pengabdian dari kami semua, diaspora, maupun beberapa tenaga pengajar di tanah air yang memiliki reputasi publikasi yang sangat baik, termasuk Pak Bambang ini, untuk semaksimal mungkin mengalihkan waktu kami dari permintaan invitation yang kami terima dari berbagai jurnal setiap minggu, khusus waktu tersebut ya kita alihkan untuk membantu teman-teman mentor atau mentee dalam program mentoring Rumah Publikasi ini. Ya. Nah, adapun iuran kepesertaan itu digunakan untuk apa? Adalah bentuk apresiasi kami kepada waktu yang dialokasikan oleh rekan-rekan individu mentor tadi, yang mereka ini tersebar di beberapa negara, untuk membantu rekan-rekan. Gitu ya. Nah, jadi iuran kepesertaan Rumah Publikasi ini bukan untuk komersial, tetapi adalah bentuk apresiasi, sekali lagi bentuk apresiasi kami kepada para mentor yang telah mendedikasikan waktunya untuk membantu rekan-rekan dalam program proses mentoring, gitu ya. Yang kedua, berapa lama program mentoring ini? Itu adalah minimal dalam 2 kali keanggotaan. 1 kali keanggotaan 1 tahun, 2 kali keanggotaan adalah 2 tahun. Kenapa kita pilih waktu 2 tahun? Karena untuk membangun keterampilan publikasi yang baik, itu berdasarkan pengalaman kami, diperlukan waktu minimum 2 tahun. Seperti pengalaman tadi yang disampaikan Pak Bambang, tahun pertama itu adalah waktu tahun-tahun banyak reject.
ya Babang ya. Submit, reject, submit, reject. Karena di situ ada learning curve-nya. Tahun kedua adalah sudah mulai metik hasilnya. Ternyata dalam reject tadi ada improvement yang dilakukan. Pada akhir tahun kedua sudah diharapkan sudah pro. Nah, minimal 3 publikasi. Ya, untuk Pak Bambang, beliau karena ulet ya, tekun, itu bahkan melampaui target dari kita di rumah publikasi dari 3 minimum. Beliau dapat mencapai lebih dari 3 bahkan sampai 5, insya Allah. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir, iuran kepesertaannya berapa gitu ya. Itu sudah kita sampaikan di fax juga. Itu bisa dicicil ya. 1 tahun itu kita berapa kemarin kita sampaikan $300 kalau nggak salah ya. Jadi 1 bulan kita cicil $25 alias $25 1 bulan itu kurang lebih sekitar 300 ribuan ya. Sekarang kalau kurs ya. Begitu ya. Tapi ini off the record ya, teman-teman, itu tidak menjadi baku persyaratan mutlak. Ini saya sampaikan lagi. Ya. Tidak merupakan persyaratan mutlak. Barangkali ada teman-teman yang ingin sekali bergabung ya, namun sangat memiliki keterbatasan finansial. Silakan disampaikan kepada kami. Kami akan coba akomodir, bantu semaksimal mungkin. Ya. Jadi jangan sampai niat untuk bergabung dengan rumah publikasi terhambat gara-gara finansial. Insya Allah kita carikan solusinya. Nah, kenapa kita ingin arahkan semua teman-teman ini bergabung ke rumah publikasi? Karena di situ tidak hanya bimbingan publikasi internasional yang teman-teman dapat, tetapi kesempatan koneksi dengan para mentor. Nah, seperti Mas Bambang ini, kesempatan koneksi kebetulan dengan saya langsung, ya. Dan saya ada rekan di salah satu negara maju sana di Korea Selatan yang sedang memerlukan mengembangkan sebuah teknologi dengan keahliannya Mas Bambang. Kita coba komunikasikan itu. Hingga ada kesempatan Pak Bambang ini dalam waktu dekat kita harapkan dapat memfollow up itu agar dapat masuk ke tim riset sebagai postdoc di sana. Nah, untuk teman-teman yang masih S1 atau S2 barangkali dengan koneksi dengan para mentor kita, teman-teman akan dapat akses langsung untuk melakukan studi lanjut di kampus tersebut. Gitu ya. Nah, banyak sekali kesempatan yang bisa kita gali bersama dengan program rumah publikasi ini. Kira-kira itu ya. Ini saya lihat ada pertanyaan tadi di kolom chat. Kita bahas dulu. Selamat siang, tim rumah publikasi. Ini dari Mas Arif ya. Saya bacakan, mohon izin. Selamat siang tim rumah publikasi. Saya Arif. Pertanyaan di sini adalah kita melakukan upload manuskrip. Nantinya sebelum diterima maka akan dievaluasi oleh editor. Ketika belum ada reply dalam waktu yang lama atau tidak ada kabar dari editor, apakah bisa disubmit ke jurnal lain atau bagaimana? Ini. Mas Bambang mau jawab ini atau saya kasih kesempatan Mas Bambang jawab ini? Pengalaman Mas Bambang pernah nggak seperti ini Mas Bambang? Jadi submit jurnal, kemudian lama nunggu respon gitu ya. Kita sementara dalam tuntutan ini harus publish ini. Kita mau submit ke jurnal lainnya. Itu pernah mengalami seperti itu nggak Pak Bambang? Putus. Koneksinya mungkin kurang stabil nih Pak Bambang. Saya nggak bisa dengar. Tapi saya coba jawab ya. Jadi gini, ketika kita submit jurnal, submit sebuah naskah satu jurnal ya. Jurnal ini secara etika tidak bisa kita lempar ke jurnal lain. Ya. Tidak bisa. Karena apa? Karena ketika kita submit itu kontennya ya, kontennya mungkin kalau judul cepat kita ubah, nggak ada masalah ya. Kecuali teman-teman punya kemampuan seperti itu ya.
mengubah title, mengubah abstrak, mengubah konten dalam waktu cepat, sehingga formasinya, bahasan fokusnya itu berubah sama sekali. Disubmit ke jurnal lain. Itu pun pasti akan sangat sulit melakukan itu. Ya. Jadi yang kita sarankan itu adalah submit dan tunggu sampai kita memperoleh keputusan pertama dari pihak jurnal. Nah, kita sarankan teman-teman submit ke Elsevier. Kenapa? Karena mereka biasanya dalam respon itu cukup cepat. Ya. Dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan, tidak sampai 2 bulan, itu sudah dapat feedback. Apakah jurnal ini layak diteruskan major revision atau minor revision untuk dipublish apa tidak, atau di reject. Ya. Sampai kita dapat keputusan itu, baru kemudian kita bisa submit ke jurnal lain kalau ternyata keputusannya adalah jurnal kita di reject. Kira-kira itu cukup menjawab mudah-mudahan Mas Arief. Mas Arief masih ada di sini? Mas Arief, mudah-mudahan itu menjawab. Jadi untuk menyampaikan atau mensubmit ke jurnal lain, kita sebaiknya tunggu dulu dari hasil submission yang pertama. Ya, kira-kira itu apa namanya saran yang kita dapat berikan saat ini. Gitu ya Mas Bambang ya. Iya. Pak Bambang tadi koneksinya agak Iya, putus tadi. Ya. Jadi biasanya sebelum kita submit ke jurnal berikutnya, kita tunggu dulu. Sebaiknya kita tunggu dulu, baru kita submit ke jurnal berikutnya. Karena untuk mengubah seluruh konten tidak worth it dan sulit ya. Karena title harus berbeda, abstrak harus berbeda. Karena kalau title atau abstraknya sama, itu akan terlacak di sistem online. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan lain barangkali kalau Mas Arief sudah satisfied? Kecuali Mas Arief masih ada pertanyaan lanjut, silakan bebas, kita di sini waktu tanya jawab sebelum kita tutup, sebelum waktu maghrib di sana. Kapan waktu maghribnya Pak Bambang? 6.18. 6.18. Oke, berarti kita punya kurang lebih sekitar 15 menit lah ya. 15 menit dari sekarang. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan lain. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan, silakan. Tadi yang rumah publikasi Ghost to Campus tadi, program tadi, ini program baru yang kita sekarang lagi coba, ini sambil menunggu pertanyaan teman-teman ya. Ini kita lagi coba galakan program ini. Kita harapkan dari kampus-kampus di wilayah Indonesia Timur yang dapat mengambil benefit ini. Ya. Kita harapkan sekali. Kenapa? Karena dengan adanya program ini sangat-sangat bermanfaat ya. Dan kita punya keterbatasan dalam melayani kampus-kampus. Mungkin dalam kapasitas kita saat ini yang dengan jumlah mentor yang ada, kita akan terus ya improvisasi jumlah mentor kita ini. Kan memang jumlah mentor kita ini nggak banyak, gitu ya. Punya koneksi dari diaspora maupun dari teman-teman di dalam negeri yang punya kelebihan atau menguasai keahlian publikasi internasional secara mapan ini masih terbatas, gitu kira-kira. Jadi maksudnya adalah jika kampus teman-teman sekarang belum ada inisiasi kolaborasi, ini bisa diusulkan agar dapat bermitra atau berkolaborasi dengan rumah publikasi sehingga kita dapat fokus dalam melayani kampus-kampus wilayah Indonesia Timur khususnya. Ya. Jadi sekali lagi kami masih terus berupaya meningkatkan ketersediaan jumlah mentor. Dari jumlah mentor yang ada saat ini, kita paling maksimum hanya dapat melayani beberapa kampus saja, dan mudah-mudahan kampus-kampus teman-teman yang hadir di sini dapat merupakan prioritas yang bisa kita bantu, gitu ya. Tidak semua kampus nantinya akan bisa kita handle. Kira-kira seperti itu. Yang kedua,
silakan teman-teman explore di website Rumah Publikasi, itu ada beragam sekali mentor kita di sana dengan berbagai latar belakang, ya. Dan tidak semua mentor kita ingin profilnya dipublish di situ. Kami masih punya beberapa mentor yang tidak terpublish, yang profilnya sangat-sangat luar biasa, gitu ya. Salah satunya adalah mantan juara Olimpiade Matematika Internasional beberapa tahun silam, ya. Nah, untuk teman-teman di bagian artificial intelligence, kecerdasan buatan, informatika ataupun teknik material, nanti bisa saya koneksikan dengan beliau, gitu ya. Beliau sebagai absolute winner. Absolute winner artinya yang paling atas, sudah nggak ada lain. Karena dalam beberapa kali Olimpiade fisika, biologi, matematika seperti itu, kadang ada winner nomor 1 beberapa orang. Tapi kalau absolute winner itu hanya paling atas, nggak ada lagi yang bisa melampaui absolute winner. Dan silakan dimanfaatkan untuk itu. Gitu. Dan silakan, masih banyak lagi. Kita punya Dr. Yogi yang kemarin sempat kita hadirkan di webinar seri sebelumnya. Dr. Yogi adalah penemu persamaan Helmholtz, ya, terkenal, mungkin pernah beberapa kali masuk ke televisi di tanah air beberapa tahun lalu. Beliau di bidang matematika. Silahkan dimanfaatkan untuk teman-teman yang background matematika, gitu ya. Begitu ya, silakan. Jika ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri, karena menjelang waktu maghrib, waktu Indonesia Tengah. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, silakan. Karena kesempatan ini jarang ya. Ini kita sudah vakum berapa bulan ya, Kang Irfan ya, dalam webinar terakhir ya. Kurang lebih 5 bulanan Pak terakhir yang lalu. 5 bulanan ya, iya. Ya. Karena kesibukan, mohon maaf karena kesibukan saya belum sempat ya. Ini kita coba aktifkan kembali. Tapi kita selalu aktif di Instagram. Silakan teman-teman bergabung di Instagram kita, Rumah Publikasi. Bagi teman-teman yang belum bergabung untuk update berkalanya di sana. Baik, sekali lagi kita open floor. Barangkali teman-teman ada yang ingin mengenal lebih jauh, ada pertanyaan, silakan, jangan sungkan-sungkan ya. Di sini teman-teman ada yang masih S1 nggak ya? Masih studi program bachelor atau S1? Apakah masih ada? Apakah semua ini S2 atau S3? Banyak yang masih satu. Masih banyak S1. Ya, Nah, S1 itu kan biasanya kita diberikan topik atau kita mengajukan satu topik untuk skripsi ya. Daripada itu topik skripsi jadi buku skripsi yang nggak dibaca, kita bisa ajukan ke pembimbing kita, ini saya mau mempublikasikan hasil skripsi saya ini dalam sebuah jurnal. Jadi teman-teman yang sedang S1 sebaiknya memiliki, kita dorong ya, kita motivasi, sebaiknya memiliki motivasi untuk mempublikasikan skripsinya ke jurnal. Karena kalau menjadi skripsi, buku skripsi yang disimpan di perpustakaan kampus, nggak dibaca orang. Kira-kira itu ya. Capeknya sama, hanya yang di jurnal, jika bisa terpublikasi, dan insya Allah akan kita bantu, itu akan bermanfaat bagi yang lain. Gitu ya. Dan bagi dosen pembimbing yang memiliki beberapa mahasiswa S1, itu kesempatan baik untuk meningkatkan rating publikasi bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian. Nah, nggak tahu Mas Bambang, di sana masih ada insentif publikasi nggak dari pemerintah ya? Di Indonesia? Iya, secara Iya, umum. masih ada. Masih ada. Ya. Kalau satu jurnal itu berapa sekarang? Karena saya lihat ini ada bervariasi ya, dari masing-masing kampus beda-beda ya. Iya, betul. Saya kemarin dapat informasi dari STT Telkom, satu jurnal terpublikasi, STT Telkom itu sekitar 40 atau 50 juta gitu kurang lebih ya. Besar. Kemudian Universitas Sumatera Utara itu sekitar 50 juta. Itu jurnal terpublikasi. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman yang S1 ya. Itu jumlah mahasiswa S1 Indonesia paling banyak soalnya, ada kurang lebih dari 7 juta orang.
Ya. Bayangkan kalau 7 juta orang ini publikasi semua, atau 50%-nya saja, 3,5 juta dokumen terpublikasi, kita sudah masuk 10 besar dunia itu. Begitu maksud saya. Ya. Itu belum masuk yang S2 atau S3. Gitu. Hanya dari S1 saja. Jadi teman-teman yang masih S1 ya, besok menghadap kepada pembimbingnya, minta diskusi sama pembimbingnya. Ini skripsi saya ini saya mau submit ke jurnal gitu. Jadi pembimbingnya biar bisa mengarahkan dari awal gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan seperti target kita di rumah publikasi, satu anggota, satu member, itu dalam waktu 2 tahun minimal kalau bisa memiliki 3 publikasi. Jadi kalau satu insentifnya sekitar berapa puluh tadi juta itu untuk dosennya lah. Bonus, insentif untuk dosen. Barangkali dosennya juga bermurah hati, mau sharing sama mahasiswanya lebih baik seperti itu. Gitu ya. Seperti itu ya, jadi jangan sampai dikecohkan gitu ya. Maksud kami ini adalah jangan sampai dikecohkan dari jasa-jasa yang tidak atau kurang bertanggung jawab dan kurang etis secara akademisi. Ya, bayar 10 juta hanya satu jurnal, kemudian teman-teman nggak dapat apa-apa di situ. Ya. Dan rugi besar ya. Harusnya nilai segitu itu bisa mempublish kurang lebih sekitar di rumah publikasi, bahkan tidak sampai seperti itu ya Mas Bambang ya. Kalau satu bulan dicicil ya 300.000 ya, berarti $25 ya kurang lebih tadi ya, itu nggak sampai segitu kan. Nah, kalian punya potensi untuk mempublish dalam waktu 2 tahun 3 jurnal dan bisa terpublikasi semuanya di jurnal Q1, paling tidak Q2 yang ada prospek untuk Q1. Tadi mungkin itu lupa disampaikan itu Mas Bambang ya. Jadi silakan teman-teman mengincar jurnal Q2. Tetapi jurnal Q2-nya bisa dilihat prospeknya dalam 1 tahun ke depan atau dalam waktu dekat bisa Q1. Itu ada caranya. Mungkin nanti kita bahas di webinar berikutnya. Ya, kurang lebih itu ya. Silakan. Open for terakhir buat teman-teman yang ada pertanyaan sebelum kita tutup, insya Allah. Silakan jika ada pertanyaan. Jika masih malu-malu atau jika tidak ada, kita akan tutup. Jika teman-teman ada pertanyaan dalam lain kesempatan, silakan email kami di redaksi rumahpublikasi.org. Ya, mungkin jika tidak ada pertanyaan lain, Pak Bambang, ada 1-2 patah kata barangkali Pak yang bisa disampaikan sebagai penutup dari persepaparan tadi yang disampaikan. Silakan Pak Bambang. Iya, mungkin terima kasih ya karena keterbatasan waktu. Mungkin terima kasih ya. Terus kita semangat untuk mempublikasi hasil-hasil riset kita, karena apa yang kita publikasi sekalipun kita mati akan dikenang orang. Tapi kalau hanya disimpan di perpustakaan, ya itu untung-untung ditimbang ulang, dijual ya. Tapi kalau dipublikasi, insya Allah sekalipun kita mati, ya itu insya Allah akan dikenang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, Iya. bagus sekali. Betul ya. Tadi adalah pesan dari Pak Dr. Bambang Sardi. Setiap tulisan yang berhasil dari kita untuk terpublikasi di berbagai jurnal internasional itu adalah akan stay permanen di sistem. Biarpun kita sudah tidak ada, tapi tulisan itu bermanfaat bagi generasi-generasi berikutnya. Ya, untuk menjadi presiden itu paling maksimum 10 tahun. Ya, kalau tidak ditunda lagi pemilunya. Ya, kalau untuk menjadi gubernur juga sama. Ya, ada waktunya 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya. Tetapi kalau kita berhasil mempublikasi, itu akan stay permanen di sistem. Biarpun kita sudah tidak ada, orang lain masih dapat mengambil manfaatnya dari tulisan kita tersebut, karya tulis kita tersebut. Jadi jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan gitu ya. Selagi kita khususnya selagi kita masih dalam status mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3, manfaatkanlah itu, karena itu sebuah anugerah yang bisa kita manfaatkan untuk generasi berikutnya. Barangkali itu dulu. Terima kasih banyak teman-teman yang hadir di sini, Pak Bambang. Semoga sukses selalu karirnya di Tadulako.
Satu lagi yang tadi ingin saya sampaikan, ya, setiap riset yang kita lakukan di kampus-kampus ya, meskipun itu adalah peralatan yang kita miliki di kampus itu sederhana, itu nggak masalah, tidak ada masalah. Yang penting adalah dalam melakukan riset adalah kita dapat datanya. Data itu yang kemudian kita kelola profesional untuk dapat kita sajikan dan tampilkan untuk para akademisi di berbagai jurnal. Jadi tidak ada masalah jika ada kita keterbatasan dalam peralatan riset ya dan lain-lain, nggak ada masalah. Yang penting kita peroleh datanya, data itu kemudian kita processing secara profesional untuk dapat disajikan secara baik. Ya, dan itu adalah aset yang paling besar ya. Jadi jangan berkecil hati. Silakan terus explore dalam kegiatan riset Anda, studi Anda, mudah-mudahan berhasil dan diberikan kemudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Stay tune, kita akan coba bertemu kembali di rangkaian webinar series Rumah Publikasi berikutnya dari kupas pengalaman berbagai mentor yang kita miliki, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada, khususnya waktu yang membatasi kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk administrasi Kang Irfan Rais. Terima kasih banyak Kang Irfan. Ya, sama-sama. Sudah dibantu dan mudah-mudahan bermanfaat. Silakan recordingnya di stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.